Fani, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa gabungan mahasiswa dan warga memprotes kenaikan tunjangan DPR di Mataram ricuh, massa membakar kantor DPRD NTB. Respon unjuk rasa yang kian meluas, Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan tunjangan DPR dicabut. Ia juga minta aparat melindungi masyarakat dan menjaga fasilitas umum. Harga bahan pokok semakin mahal. Warga di Lombok Barat menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB di kantor DPRD NTB Sabtu siang berlangsung ricuh dan berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran kantor DPRD. Massa yang tidak dapat dibendung aparat keamanan masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang yang jebol pada aksi sebelumnya, kemudian merusak seluruh yang ada di dalam gedung. Tak hanya itu, massa yang beringas juga membakar sejumlah ruang utama kantor DPRD, mulai dari pos penjagaan, ruang fraksi, hingga ruang sidang utama DPRD NTB. Massa juga menjarah sejumlah barang elektronik dan kursi yang ada di dalam gedung, kemudian dibakar di jalan raya. Petugas damkar yang datang ke TKP kewalahan karena sumber api berada di hampir seluruh titik gedung sehingga sulit dipadamkan. Armada kami tidak bisa masuk, tidak bisa masuk, masih ditahan sama sama api dan pendemo, dan masih koordinasi juga persiapan teman-teman yang kita upayakan skylight ini, mobil tangga kita juga akan kita keluarkan. Untuk tapi di belakang sih kami antisipasi sudah ada yang siaga di belakang. Ada berapa mobil Pak? Tadinya ada 2 unit yang sudah di unit ya? Ya, kami masih cari bantuan lagi ya. Belum ada laporan resmi tentang kerugian yang ditimbulkan akibat unjuk rasa anarkis tersebut. Setelah membakar kantor DPR, massa kemudian dibubarkan aparat dengan tembakan gas air mata agar menjauh dari bangunan yang terbakar. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar gedung utama kantor DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana Mataram Sabtu sore. Ramainya konsentrasi massa yang memblokade jalan raya membuat proses pemadaman berlangsung lambat karena petugas terlambat datang ke kantor DPRD. Akibatnya hampir seluruh bangunan ruang utama DPRD NTB hangus dan ludes tak tersisa, termasuk arsip dan dokumen yang ada di ruangan fraksi di dalam gedung. Setelah berjibaku sekitar 4 jam lamanya, api di sejumlah titik gedung sudah mulai padam, namun petugas harus berjibaku melakukan pendinginan di seluruh bangunan yang sudah luluh lantah. Petugas menyatakan kebakaran melalap seluruh bagian gedung dan isinya, sehingga tidak ada yang dapat diselamatkan. Yang pertama dibakar di bagian depan, Pak. Tapi di bagian depan tidak berani kita padamkan karena situasi dalam padang genting, istilahnya massa masih bergerak masuk, sehingga kita dari pihak berdampak tidak berani maju untuk memadamkannya, Pak. Kita menunggu dari pihak kepolisian untuk pukul mundur. Masa baru kita berani maju, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran buntut dari aksi massa tersebut, namun kerugian material diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Mataram, Awaludin melaporkan. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB juga menggelar unjuk rasa di kantor Mapolda Nusa Tenggara Barat. Kedatangan massa untuk menyatakan sikap protes atas meninggalnya salah seorang pengemudi ojol, Afan Kurniawan, yang terlindas mobil rantis Brimob di Jakarta awal pekan lalu.
Suasana unjuk rasa yang sebelumnya damai dan terkendali tiba-tiba memanas dan ricuh setelah sejumlah massa mendesak bertemu Kapolda NTB dan menerobos masuk ke halaman kantor Mapolda. Setelah berhasil masuk, massa kemudian melempar batu ke arah gedung utama dan merusak sejumlah fasilitas yang dilalui. Namun niat massa masuk ke gedung utama untuk mencari Kapolda dihalau petugas keamanan yang berjaga. Massa kemudian berhasil dihalau keluar kantor Mapolda oleh petugas dengan pendekatan persuasif. Kami selaku Dirbinmas turut menghimbau kepada adik-adik mahasiswa dan adik-adik sekolah menengah atas yang tadi terlibat demonstrasi. Mohon silakan menyampaikan aspirasi dengan sebaik-baiknya dari kegiatan-kegiatan yang anarkis. Kami tetap melayani, melindungi, dan mengayomi daripada adik-adik untuk menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih cerdas lagi, bisa lebih kondusif. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan mahasiswa untuk tetap menjaga keamanan dan tidak mengganggu lalu lintas saat menggelar aksi. Aparat juga mengimbau warga agar menyampaikan aspirasinya dengan cara damai. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Presiden Prabowo kemarin bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik, ketua DPR, dan ketua MPR RI untuk membahas perkembangan situasi negara akhir-akhir ini. Presiden menegaskan DPR akan segera mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan DPR dan moratorium atau menangguhkan sementara kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Presiden mengingatkan agar masyarakat selalu waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera. Presiden juga memastikan jika aspirasi disampaikan secara damai, maka akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Kapolri mengatakan langkah tegas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pernyataan Kapolri pun didukung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku.
sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam aksi anarkistis dan warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang dan damai. Tim Liputan melaporkan.